Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistri Rahayu dengan NIM 230601959, kelas Tadris IPA 6C. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Pokok penjelasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai ekologi tumbuhan. Sebelum masuk ke materi inti, di sini ada pokok pembahasan yang tersusun dalam peta konsep antara lain. Ekologi tumbuhan meliputi definisi ekologi tumbuhan, perkembangan ekologi tumbuhan, memahami saling ketergantungan makhluk hidup, tingkat integrasi dan pendekatan ekologi tumbuhan, ekosistem, dinamika komunitas, hubungan antara tumbuhan, pengaruh faktor abiotik dan biotik terhadap tumbuhan, pemanfaatan dan penerapan ekologi tumbuhan. Pembahasan selanjutnya yaitu ekologi tumbuhan. Ekologi tumbuhan adalah ekologi sebagai ilmu dan tumbuhan sebagai objek. Ekologi berasal dari kata oikos atau rumah dan logos adalah ilmu. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Ekologi tumbuhan adalah sebagai ilmu yang fokus pada pembelajaran hubungan timbal balik antara tumbuhan dengan habitat tumbuhnya. Selanjutnya yaitu perkembangan ekologi tumbuhan. Yang pertama yaitu Tansley, menulis karya ilmiah klasik yaitu buku yang berjudul The British Islands and Their Vegetation. Yang selanjutnya yaitu Petrus de Crescentius pada tahun 1305 menulis suatu karangan mengenai adanya sifat persaingan hidup dalam tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu King, menguraikan tentang konsep suksesi dalam komunitas tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu Warming, pada tahun 1891 menguraikan tentang proses suksesi tumbuhan yang terjadi di bukit pasir sepanjang pantai Denmark. Yang selanjutnya yaitu Crowles, pada tahun 1899 mengadakan kajian dan menulis tentang suksesi tumbuhan di bukit sepanjang pesisir Danau Michigan. Yang selanjutnya yaitu Clemens, pada tahun 1905 menulis buku teks ekologi yang menerangkan tentang metode pengukuran dan pemasangan kuadrat dalam kajian ekologi lapangan. Selanjutnya yaitu mengenai tingkat integrasi dan pendekatan ekologi tumbuhan. Berdasarkan tingkat integritasinya, maka secara ilmu kajian ekologi tumbuhan dapat dibagi dalam dua pendekatan, yaitu sinekologi dan autokologi. Sinekologi yaitu kajian tentang kelompok organisme tumbuhan yang bergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu, misalnya mempelajari struktur dan komposisi spesies tumbuhan di hutan rawa. Yang autoekologi disebut juga ekologi spesies, kajian tentang sejarah hidup suatu spesies tumbuhan, perilaku, adaptasinya terhadap lingkungan. Misalnya kajian tentang hubungan antara pohon pinus, merkusi, dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu perbedaan sinekologi dan autoekologi. Yang pertama, sinekologi bersifat filosofis, deduktif, deskriptif, dan sulit dengan rancangan percobaan atau dengan experimental design. Yang autoekologi bersifat eksperimental, induktif, kuantitatif, dapat dilakukan berdasarkan rancangan percobaan atau experimental design. Yang selanjutnya itu ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen-komponen penyusunnya. Komponen penyusun ekosistem secara keseluruhan mencakup komponen biotik dan abiotik. Di situ terdapat gambar ekosistem. Komponen abiotik adalah komponen fisik atau kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Komponen abiotik meliputi udara,
air, garam mineral, sinar matahari, kelembapan, dan derajat keasaman atau pH. Yang selanjutnya itu komponen biotik. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, antara lain bakteri, ganggang, jamur, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat tinggi, hewan invertebrata, dan hewan vertebrata, termasuk juga manusia. Berdasarkan segi tingkatan trofik atau nutrisi, maka komponen biotik dibagi menjadi dua bagian, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Selanjutnya yaitu hubungan antara tumbuhan. Yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi merupakan hasil dari persaingan antara individu tumbuhan dengan individu lainnya dalam hal memenuhi kebutuhan akan nutrisi, cahaya matahari, ruang, dan sebagainya. Contohnya yaitu pohon oaks dan pohon hickory. Di bagian timur Amerika Utara tumbuh lebih tinggi daripada kebanyakan pinus, sehingga membayangi spesies yang lebih kecil dan akhirnya mendominasi hutan. Yang kedua yaitu liana, merupakan tumbuhan yang berakar dalam tanah dan berusaha mempertahankan tegarnya batang dengan menggunakan tumbuhan lain sebagai penompangnya. Akar liana akan tetap berada di tanah. Liana akan bersaing dengan pohon lainnya untuk mendapatkan cahaya matahari. Batang mempunyai karakteristik anatomi yang khusus, yaitu terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian berkayu silindris dan dipisahkan oleh jaringan parenkim yang vertikal, serabut-serabut dalam xilem yang panjang. Yang ketiga yaitu epifit, kelompok tumbuhan yang memanfaatkan tumbuhan lainnya untuk tempat hidup secara menempel. Jadi berbeda dengan parasit, mereka mempunyai akar untuk menghisap air dan nutrisi yang terlarut dan mampu menghasilkan makanan sendiri. Yang diperlukan oleh epifit ini adalah meneduhkan dari tumbuhan lain serta kelembapan sehingga tidak tahan terhadap kekeringan. Contohnya yaitu Orchidaceae. Yang keempat yaitu lumut kerak. Organisme yang terbentuk karena adanya hubungan antara satu atau lebih jenis jamur, biasanya dengan satu atau lebih ganggang hijau atau ganggang biru yang bersel satu. Lumut kerak ini merupakan contoh simbiosis mutualisme, hubungannya saling menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu Mycorrhiza, merupakan tumbuhan hubungan simbiosis mutualistik antara fungi dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Tanaman inang memperoleh hara, nutrisi, sedangkan fungi memperoleh senyawa karbon hasil fotosintesis. Mycorrhiza terbagi menjadi dua golongan, yaitu endimycorrhiza dan ectomycorrhiza. Endimycorrhiza, himfa jamur menembus akar hingga masuk ke jaringan korteks, misalnya jamur yang hidup pada akar sayuran. Ectomycorrhiza, himfa hanya hidup di permukaan akar, yaitu pada jaringan epidermis, misalnya pada kulit akar pinus. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu faktor abiotik dan biotik terhadap tumbuhan. Yang pertama yaitu pengaruh faktor abiotik terhadap tumbuhan. Yang pertama, pengaruh tanah dan topografi terhadap tanaman. Kualitas tanah yang dikehendaki oleh tanaman bertekstur lempung, tekstur gembur, pH tidak terlalu masam, dan banyak mengandung bahan organik. Ketinggian tempat mempengaruhi tanaman berkaitan dengan suhu dan ketersediaan hara. Yang kedua yaitu pengaruh air pada tanaman. Fungsi air bagi tanaman mempertahankan turgiditas sel, menyangga suhu tanaman terhadap suhu udara yang fluktuatif. Yang ketiga yaitu pengaruh api pada tanaman. Dampak positif abu hasil pembakaran akan meningkatkan pH tanah hutan, bersifat masam, mempercepat pertunasan. Dampak negatifnya yaitu terjadi kebakaran menyebabkan kerusakan. Yang keempat yaitu pengaruh sinar matahari pada tanaman. Ada 3 radiasi matahari yang berpengaruh terhadap tanaman, yaitu intensitas, kualitas, dan lama penyinaran.
Yang selanjutnya yaitu pengaruh suhu terhadap tanaman. Mengontrol laju proses-proses kimia dalam tumbuhan mempengaruhi laju evaporasi. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kelembapan relatif terhadap tanaman. Mempengaruhi tumbuhan berkaitan dengan pembukaan dan penutupan stomata. Yang selanjutnya yaitu pengaruh curah hujan terhadap tanaman, baik untuk pertumbuhan vegetatif maupun generatif. Yang terakhir yaitu pengaruh angin terhadap tanaman. Angin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman adalah angin yang dapat mendukung pertukaran gas. Yang selanjutnya yaitu pengaruh faktor biotik terhadap tumbuhan. Yang pertama yaitu interaksi antara tumbuhan dan hewan. Yang pertama yaitu herbivori. Adalah proses pemangsaan atau predasi tumbuh-tumbuhan oleh hewan. Yang kedua yaitu simbiosis dan non-simbiosis. Interaksi yang sangat erat disebut simbiosis mutualisme. Dan interaksi yang renggang disebut simbiosis mutualisme non-simbiosis. Contoh simbiosis mutualisme antara semut dan akasia. Sedangkan contoh mutualisme non-simbiosis dalam penyerbukan dan penyebaran biji. Kedua yaitu interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme. Interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme ada yang bersifat simbiosis mutualisme jika keduanya diuntungkan. Dan ada yang parasitisme, salah satu diuntungkan dan salah satunya dirugikan. Yang simbiosis mutualisme, interaksi antara tanaman Leguminosae atau Fabaceae dengan bakteri Rhizobia dalam proses penambatan nitrogen. Yang simbiosis parasitisme yaitu jamur dan bakteri yang menyebabkan tumbuhan inang menjadi busuk. Yang ketiga yaitu interaksi antara tumbuhan dan manusia. Aktivitas budidaya tanaman sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan dilakukan oleh manusia melalui inovasi pertanian. Revolusi Neolitik merupakan inovasi pertanian pertama yang dilakukan sekitar 10.000 sebelum Masehi. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai saling ketergantungan makhluk hidup. Yang pertama, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain melalui proses makan-dimakan dengan urutan tertentu. Kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan disebut jaring-jaring makanan. Di situ terdapat gambar antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua yaitu piramida makanan. Supaya piramida makanan tersusun dengan baik, populasi dalam suatu ekosistem harus seimbang. Oleh karena itu, populasi produsen, populasi konsumen 1, populasi konsumen 2, semakin tinggi tingkatan suatu konsumen, jumlahnya semakin sedikit. Di situ terdapat gambar piramida makanan. Yang ketiga yaitu aliran energi dan materi. Aliran energi adalah perpindahan energi dalam ekosistem. Perpindahan energi hanya satu arah saja, maka pada energi tidak ada siklus energi. Di situ terdapat gambar aliran energi dan materi. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu dinamika komunitas. Komunitas merupakan suatu kumpulan dari berbagai populasi yang saling berinteraksi di dalam suatu ekosistem. Suksesi adalah proses perubahan dalam komunitas atau ekosistem yang berlangsung secara lambat dan teratur dalam kurun waktu yang sama menuju ke arah yang menyebabkan pergantian suatu komunitas atau ekosistem oleh komunitas atau ekosistem yang lain. Suksesi primer adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang mula-mula tidak bervegetasi, tetapi mengalami gangguan berat hingga komunitas asal hilang secara total atau tidak ada lagi kehidupan. Yang kedua yaitu suksesi sekunder. Adalah suksesi yang terjadi pada lahan atau wilayah yang pada awalnya telah bervegetasi sempurna, kemudian mengalami kerusakan, tetapi tidak sampai kehilangan komunitas asal secara total.
Nah, pada pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan dan penerapan ekologi tumbuhan. Dalam ekologi tumbuhan, pemanfaatan ekologi secara langsung atau tidak langsung berhubungan erat dengan masalah kependudukan, pertanian, perhutanan, dan lain sebagainya. Pemanfaatan ekologi tumbuhan misalnya untuk pengelolaan atau upaya konservasi hutan lindung yang bertujuan untuk melestarikan seluruh komunitas biota yang dilindungi, maka akan diperlukan pemahaman kaidah-kaidah ekologi tumbuhan. Dalam hal ini, ekologi tumbuhan secara khusus mempunyai peranan yang penting dalam membantu mengatur lingkungannya agar keseimbangan sistem ekologi tidak terganggu. Misalnya, bagaimana kegiatan manusia berpengaruh terhadap sumber daya alam, mengontrol erosi tanah, melakukan rehabilitas, restorasi, konservasi ekosistem, seperti pada padang rumput atau hutan dan vegetasinya, serta kehidupan satwa liar dan habitatnya. Yang selanjutnya yaitu penerapan ekologi tumbuhan, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan hidupnya, terutama penerapan dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, misalnya pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Penerapan ekologi dalam bidang kehutanan. Hutan merupakan salah satu sumber daya penting bagi manusia. Selain sebagai paru-paru dunia, hutan merupakan tempat bagi kelangsungan hidup berbagai macam hewan dan tumbuhan di dunia. Hutan juga mampu menghasilkan berbagai macam barang yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang tadi kan penerapan ekologi dalam bidang kehutanan. Nah, yang kedua ini adalah penerapan ekologi dalam bidang tata kota. Ekologi tanaman dapat diterapkan di bidang tata kota. Melihat realita yang ada saat ini, yang semakin sedikitnya lahan yang digunakan untuk membangun berbagai bangunan untuk pemerintahan, perdagangan, hingga lahan perumahan. Hasil kawasan hijau harus dikorbankan untuk mengatasi keterbatasan lahan tersebut. Padahal kawasan hijau terdapat di pinggiran memiliki fungsi sebagai kawasan hutan, daerah resapan air, dan pertanian, hingga kawasan tersebut banyak yang beralih fungsi menjadi pusat industri, menghasilkan banyak populasi dan menyimpan bahan organik yang hancur. Untuk menghindari hal tersebut, pembangunan dan tata kota harus berwawasan lingkungan untuk menjaga sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.